Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Marcelina dari Prodi PBSI Universitas Muhammadiyah Sukabumi, semester 5. Saya di sini akan memaparkan mengenai modul pembelajaran SMA Bahasa Indonesia. Keteladanan tokoh dalam teks biografi Bahasa Indonesia kelas 10. Di sini ada identitas modul. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit dan judul modulnya yaitu teks biografi. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Dalam modul ini terdiri dari 2 kompetensi dasar, yaitu yang pertama 3.15 menganalisis aspek, makna, dan kebahasaan dalam teks biografi. Dan kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.15 menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulis. Baik teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Semangat menjalani hari-hari yang penuh makna ini. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, karena di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, pada modul ini kalian akan mempelajari apa itu teks biografi. Nah, teman-teman, biografi ini ditulis secara naratif. Nah, dalam naratif ini menyajikan informasi secara kronologis atau berbentuk susunan cerita berdasarkan urutan waktu teman-teman. Nah, teks biografi ini merupakan salah satu teks cerita ulang teman-teman, di mana cerita ulang ini biasanya sesuai urutan waktu. Seperti halnya dengan novel atau cerita pendek, dalam biografi juga terkandung unsur penokohan, latar, dan alur kejadian. Nah, teman-teman, di sini ada 3 jenis cerita ulang, yaitu cerita ulang personal, cerita ulang fakta, dan cerita ulang imajinasi, teman-teman. Nah, yang termasuk cerita personal ini yaitu buku harian dan surat pribadi. Adapun cerita ulang fakta seperti catatan sejarah, biografi, autobiografi, dan berita di media massa. Adapun cerita ulang imajinasi ini seperti dongeng, novel, dan cerpen. Nah, biografi ini merupakan termasuk cerita ulang teman-teman, berdasarkan fungsinya ataupun tujuannya. Cerita ulang juga dikategorikan sebagai teks narasi teman-teman, yakni teks yang bertujuan untuk mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya teman-teman. Sehingga pembaca ataupun pendengarnya seolah-olah menyaksikan secara langsung nih teman-teman. Sehingga melalui modul ini teman-teman akan mengetahui struktur teks biografi dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya materi pembelajaran. Nah, pada modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran nih teman-teman. Yang pertama, pengertian biografi, struktur teks biografi, dan kaidah kebahasaan di biografi. Dan yang kedua, menceritakan kembali isi teks biografi, baik itu secara lisan maupun tulis teman-teman. Sehingga teman-teman dapat lebih peka memahami keadaan sekelilingnya nih teman-teman. Nah, kepekaan tersebut dapat kalian gunakan untuk memahami informasi yang terdapat dalam teks biografi nih teman-teman. Adapun kegiatan pembelajaran pertama yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan dapat menjelaskan
Pengertian teks biografi, mengidentifikasikan teks biografi, dan kaidah kebahasaannya. Materinya yaitu yang pertama ada hakikat teks biografi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa teks biografi adalah salah satu bentuk teks cerita ulang, di mana cerita ulang ini biasanya disajikan secara kronologis, mengikuti urutan waktu, dan seperti halnya juga ada teks cerita pendek ataupun novel. Di dalam teks biografi juga terkandung unsur penokohan, latar, dan alur kejadian. Adapun untuk menemukan karakter unggul tokoh tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa atau permasalahan apa yang dialami seseorang serta bagaimana caranya menghadapi semua itu. Sehingga cara penggambaran karakter tokoh unggul ada dua, yaitu yang pertama, secara langsung. Artinya, karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung, sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Dan yang kedua, secara tidak langsung. Artinya, menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh, sehingga penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Penulis juga dapat menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan dialog tokoh atau menghadirkan tokoh lain. Yang kedua ada struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi atau setting, yang berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Nah, informasi yang dimaksud ini berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, ada kejadian penting yang berisi tentang rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis dan menurut urutan waktu serta meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh tersebut. Nah, dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Dan yang ketiga yaitu reorientasi. Nah, pada bagian ini berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan, di mana pada bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam suatu cerita ulang. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, teks biografi ini menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang dominan sebagai berikut. Yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga, ia atau dia, ataupun beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Selanjutnya banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Selanjutnya banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat tokoh tersebut. Selanjutnya yaitu banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Selanjutnya, banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran tokoh. Dan yang terakhir yaitu banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran kedua, yaitu menceritakan kembali isi teks biografi, baik lisan maupun tulis.
Adapun tujuan pada pembelajaran kedua ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menceritakan kembali isi teks biografi baik secara lisan maupun tulis dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, untuk menceritakan kembali isi teks biografi ini, kita harus bisa memahami pokok-pokok informasi yang terdapat di dalam teks biografi tersebut. Nah, pada pokok informasi ini dapat dilihat dari kalimat utama ataupun ide utama yang terdapat dalam setiap paragraf, baik dalam bagian orientasi, peristiwa-peristiwa penting, dan juga pada bagian reorientasi. Teks biografi merupakan salah satu bentuk teks naratif objektif, yakni teks yang menceritakan atau menggambarkan dengan jelas suatu rangkaian peristiwa atau kejadian urutan waktu berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Nah, dalam menceritakan kembali isi teks biografi ini dapat dilakukan dengan cara pola penyajian narasi, pola penyajian narasi penuh, maupun pola penyajian campuran antara naratif dan dialog. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam modul ini terdapat kekeliruan ataupun materinya masih kurang baik. Saya Salimar Selina. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.